sekarang sudah bergabung dengan kita Ibu Afiliani, keynote speaker. Bu Afiliani. Ya, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Ibu? Baik Bu. Ya, terima kasih sekali Bu, di sela-sela kesibukan Ibu masih menyempatkan diri bergabung dengan kami. Tadi malam masih lihat Ibu masih tampil di Economic Challenge dan hari ini sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Bu. Tadi saya sudah memperkenalkan Ibu kepada peserta webinar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami persilakan saja Ibu untuk memaparkan materinya. Baik. Silakan Bu. Baik. Share itunya boleh diberikan kepada saya untuk screen share-nya. Untuk screen share-nya boleh dikasih ke saya. Oke, baik. Sebentar, saya akan sebentar, ini ada kesalahan sebentar. Maaf. Sebentar ya. Ini ada problem di ya. Apakah sudah terlihat? Apa sudah terlihat, Bu? Ya. Sudah terlihat? Iya. Sudah ya? Baik. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan terkait, tadi saya sudah dengar, bagus sekali yang barusan saya dengar karena ternyata sudah membuat proyeksi-proyeksi sampai dengan kondisi seburuk apapun. Nah, kali ini saya akan mungkin menggambarkan sektor-sektor yang nantinya juga kita lihat, lalu bagaimana dari skema-skema yang akan terjadi di 2021 terutama, karena kalau kita melihat sebenarnya Bapak Ibu, krisis di dunia ini sebenarnya kalau kita melihat dari sini, itu ternyata semakin lama semakin pendek. Jadi kalau kita lihat di sini 2008, kemudian tidak lagi 10 tahunan, tetapi sudah mulai ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kebijakan maupun pelaku usaha itu tidak bisa juga membuat perencanaan yang jangka panjang gitu ya, yang selalu harus direvisi setiap saat. Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat krisis itu sering terjadi dalam bentuk macam-macam gitu ya, ada krisis di luar, ada krisis minyak, ada krisis komoditas gitu. Sehingga menurut saya ke depan itu di dalam peraturan-peraturan baik itu pemerintah daerah maupun pusat itu juga harus fleksibel. Karena banyak sekali kita terkorbankan dengan kebijakan yang tidak fleksibel, sehingga akibatnya seringkali ekonomi kita tidak bisa didrive oleh anggaran yang ada, karena anggarannya tidak fleksibel gitu. Jadi ini juga kelihatan ketika kemarin ketika krisis kesehatan kita bisa melihat ya bagaimana pemerintah harus mempersiapkan dulu penambahan dari defisit, sehingga ketika triwulan 1 kita hanya tumbuh 2,97. Kemudian begitu keluar kebijakan sampai hari ini banyak sekali defisit yang 600 triliun itu sampai hari ini belum banyak yang keluar. Jadi baru BLT dan Bansos pun baru 37%, padahal ini sudah pertengahan tahun gitu. Jadi ini juga menurut saya karena peraturan kita ini masih terlalu lama di dalam mengambil keputusan. Ini menurut saya penting, apalagi terkait dengan peraturan-peraturan di daerah. Menurut saya kalau bisa lebih fleksibel dan nggak perlu semuanya harus diundang-undangkan, semua harus peraturan yang lebih tinggi, tapi sebaiknya peraturan itu lebih di bawah lebih bagus, tetapi koordinasi yang menurut saya itu yang paling penting. Nah yang kedua, ini kita lihat harga komoditas Bapak Ibu, seringkali harga komoditas kalau kita perhatikan itu naik dan turun. Nah saya lihat Jambi ini termasuk yang sangat tinggi produksi komoditasnya,
40% terbesar ternyata dari komoditas yaitu pertambangan dan pertanian, maka memang sangat tergantung dari kondisi harga komoditas. Nah, menurut saya ke depan mulai harus mencari model ekonomi yang bisa membuat harga itu tidak terpengaruh dalam naik dan turun ya. Misalnya bagaimana tadi dikatakan dengan Jawa Timur misalnya, ketergantungan terhadap Jawa Timurnya tinggi. Nah, bagaimana kontrak itu bisa dilakukan lebih jangka panjang sehingga kalau ada kenaikan dan penurunan harga itu tidak sampai merugikan petani begitu. Nah, ini mungkin model-model baru perlu dipikirkan karena ke depan kecenderungannya memang harga komoditas ini masih tetap naik dan turun. Nah, saat ini memang masih rendah ya walaupun sudah terjadi peningkatan. Oh, tadi nggak kelihatan ya? Mohon maaf. Ya, lanjut. Oh, tadi belum kelihatan ya, Bu ya? Halo? Ya, agak macet lagi tadi, Bu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, ini lanjut aja. Kemudian kita lihat lagi, bisa lanjut? Bisa dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat juga dalam peringkat ekspor ya, kalau kita lihat di 2009 ya, porsi ekspor Cina memang mengalami penurunan karena ketika terjadi lockdown atau PSBB itu ternyata bahwa ekspor dari luar ke Indonesia itu terjadi penurunan. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, Indonesia tidak sepenuhnya PSBB ini merasa dirugikan karena ternyata Indonesia ini kalau sudah kepepet ternyata bisa menimbulkan ide-ide. Jadi selama tidak ada impor, ternyata di antar daerah ini melakukan pertukaran secara tidak disengaja. Itu artinya apa? Itu artinya kalau ini potensi ini bisa dilanjutkan, ke depan Indonesia bisa swasembada pangan kembali. Karena ternyata antar daerah itu memiliki sumber daya yang bisa untuk memenuhi sumber daya di daerah lain. Lanjut, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Bisa minta tolong nggak ya? Ya, lalu kalau kita lihat lagi berikutnya adalah ekonomi Indonesia. Nah ini, kalau kita lihat periodenya, ya, ini bisa dilihat dari sini. Periode kalau dilihat saya membagi 4 ya. Ketika pra-COVID kita tumbuh 5%, ya rata-rata ekonomi di daerah juga bagus. Ketika PSBB kita waktu itu belum PSBB-nya Maret, tetapi sebenarnya kita udah tumbuh 2,97. Nah, di sini juga penting mendapat perhatian pemerintah. Kenapa? Seringkali di triwulan 1 itu belanja daerah maupun pusat itu terlalu rendah. Sehingga problemnya selalu nanti di triwulan 3 dan 4 itu baru belanja digenjot. Sehingga menurut saya harusnya walaupun sudah triwulan 1 itu belanja sudah harus dilakukan sehingga terjadi penyebaran atau pemerataan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika new normal di sini pemerintah sendiri sudah mengatakan bahwa kalau berat ya kita 2,3 sampai akhir tahun. Tapi kalau berat sekali berarti akan terjadi second wave atau gelombang kedua itu bisa kita sampai minus 0,3%. Nah, ini menunjukkan bahwa new normal atau tatanan normal itu belum akan berakhir di akhir tahun ini, Bapak Ibu. Nah, makanya saya katakan di sini ada post-COVID namanya. Jadi ketika new normal, jangan berharap pertumbuhan bisa seperti pra-COVID. Kenapa? Karena sebelum ditemukan vaksin, kita akan mengalami yang namanya protokol kesehatan. Nah, di dalam protokol kesehatan ini, pastinya ekonomi itu pergerakannya mungkin masih 50%. Jadi, sebagian orang masih ada yang harus bekerja di rumah, berarti pendapatannya tetap akan turun. PNS, menurut saya, proyek-proyek akan tetap dialihkan dananya kepada yang lain, ya refokus tadi dikatakan. Itu menyebabkan apa? Penghasilan yang biasanya dari banyak proyek itu juga turun. Jadi dari orang pun penghasilan belum akan membaik secara signifikan, ya. Kalaupun membaik itu karena orangnya kreatif atau bisa mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, sama dengan pengeluaran masyarakat. Kalau kita lihat, new normal ini ternyata kebutuhan sekunder itu belum banyak dilakukan. Masyarakat sekarang lebih banyak satu kebutuhannya adalah primer, yaitu pangan, kemudian kesehatan yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang menarik Bapak Ibu. Yang ketiga ini ternyata ketika new normal dibuka PSBB, apa yang dilakukan masyarakat? Yaitu ternyata wisata. Jadi menurut saya yang perlu dilakukan dalam jangka pendek ini adalah wisata,
Karena ternyata orang itu belanja ketiganya tuh wisata. Tetapi untuk kebutuhan sekunder ya, jadi misalnya kebutuhan untuk beli pakaian, perhiasan, dan yang lain-lain, itu tidak menjadi prioritas. Jadi sektor-sektor yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder, ini mungkin pertumbuhannya masih akan lambat ya. Maka saya sarankan kalau mereka pertumbuhannya masih lambat, bisa diversifikasi produk atau mereka melakukan hal-hal yang saat ini misalnya belum sesuai dengan bidangnya ya. Mungkin saya kasih contoh. Jadi ada satu perusahaan, biasanya dia event organizer. Nah sekarang kan nggak ada kawinan, nggak ada apa gitu ya. Lalu terpaksa mereka jual sembako gitu. Kenapa? Untuk memberdayakan supaya tidak PHK orang, terpaksa jual sembako sampai kondisinya normal gitu. Jadi menurut saya nggak ada masalah sejauh dia tidak perlu PHK, tapi bergerak di bidang yang lain. Nah, jadi saya melihatnya sampai vaksin sampai kita mendapatkan vaksin itu baru kita bicara post-COVID, baru bisa pertumbuhan di atas 5 lagi. Ya, walaupun catatan saya adalah pemerintah pusat yakin 2021 kita bisa tumbuh 4,5 sampai 5 ya. Nah, ini masih tanda tanya. Syaratnya adalah kalau vaksin sudah ditemukan dan orang sudah bisa produksi 260 juta baru bisa ya. Sedangkan negara lain Bapak Ibu sekarang sudah bayar saja dapat vaksinnya aja masih lama, masih 2 tahun lagi gitu. Jadi saya mengasumsikan kalau post Covid ini kira-kira 2 sampai 3 tahun lagi. Nah, itu berarti dalam 3 tahun ke depan skenario kita harus skenario yang konservatif, jangan terlalu yang optimis ya. Tapi kalau terjadi optimis itu jauh lebih baik. Nah, selanjutnya kita bisa lihat nih siapa sih yang kena dampak ketika COVID dan sekarang juga masih kena ya. Lanjutnya. Nah, ini kita lihat ada individu, ya individu itu adalah orang yang berpenghasilan, bisa dia karena kerja baik itu di korporasi maupun di UMKM. Lanjut slide-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah UMKM. Nah, problem kita ketika 98 2008 yang kena itu adalah korporasi. Jadi yang sebelumnya ini Pak, yang sebelumnya ini. Jadi yang kena waktu itu korporasi. Tetapi kalau sekarang yang kena duluan tuh UMKM. 50% UMKM itu tidak beroperasi. Jadi problemnya lebih berat sebenarnya dari 98 daripada 2008 ketika masa PSBB ya. Karena mereka terkena duluan. Makanya di dalam kebijakan pemerintah memberikan insentif pajak, kemudian subsidi bunga bagi yang pinjamannya sampai dengan 10M, lalu dikasih restrukturisasi kredit. Sampai hari ini kredit yang direstrukturisasi secara total itu sudah hampir 800 triliun, hampir mendekati 900 triliun ya. Sedangkan pinjaman secara total di Indonesia itu 5.000 triliun. Jadi dari 5.000 triliun, 800 triliunnya itu yang direstrukturisasi gitu. Nah, yang ketiga adalah korporasi. Nah, korporasi ini memang kalau dari tingkat restrukturisasi jumlahnya 400 triliun, sedangkan UKM masih 300 triliun. Nah, tetapi korporasi memang belum signifikan kena semuanya. Kenapa? Karena mereka masih punya dana cadangan untuk beroperasi. Tetapi mereka sudah bilang, kalau Agustus kondisinya masih seperti sekarang, mereka sudah tidak mampu lagi dananya untuk operasional. Baru mereka butuh dana pinjaman baru begitu. Nah, yang keempat di sini saya masukkan investor asing. Kenapa? Karena yang namanya investor asing itu, Bapak Ibu, selalu kalau Indonesia mengeluarkan obligasi, dia membeli. Jadi mereka itu menjadi salah satu pembeli utang kita dari pemerintah ya. Nah, masalahnya adalah penduduk kita sendiri tidak banyak membeli dari pemerintah, tetapi justru asing. Problemnya adalah ketika asing keluar, seringkali rupiah kita jadi melemah gitu. Jadi problem di Indonesia adalah rupiah kita akan selalu berfluktuasi dalam kondisi ketidakpastian ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan oleh eksportir ataupun importir. Tidak ada nilai tukar kita yang pada nilai tertentu tetapi selalu akan naik dan turun ya. Nah, sebelah kanan itu adalah transmisinya. Makanya pemerintah itu tidak hanya pada sektor real polisinya, tapi juga pada perbankan. Kenapa? Karena sektor real itu tidak lepas dari perbankan. Satu adalah tadi, dia karena penghasilannya berkurang secara individu, dia nggak bisa bayar cicilan. Ya. Kemudian UMKM juga sama, karena tidak beroperasi, maka tidak bisa bayar cicilan. Nah, kalau pemerintah tidak ada kebijakan POJK 11, Bapak Ibu, atau dengan adanya Perpu,
maka orang itu langsung jadi kredit macet ya. Nah, kalau dia jadi kredit macet, kecenderungannya di dalam catatan pemerintah atau di dalam catatan OJK, maka orang ini masuk daftar hitam. Nah, maka untuk memberikan relaksasi, diberikan restrukturisasi tanpa dia dianggap sebagai kredit macet. Jadi dianggapnya lancar. Jadi orang yang melakukan restrukturisasi dan diterima oleh bank tersebut, dia dimasukkan pada kategori lancar. Nah, ini adalah polisinya pemerintah ya. Nah, yang kedua, masalah likuiditas. Sudah pasti dong, kalau bank atau lembaga pembiayaan itu kasih restru, dia tidak mendapatkan pendapatan atau cash flow, maka pemerintah di sini akan memberikan likuiditas ya. Saat ini belum, yang baru diberikan baru bank pemerintah, tapi bank swasta belum ya. Nah, yang ketiga, pasti terjadi penurunan solvabilitas karena apa? Mau tidak mau untung berkurang. Ya kalau untung berkurang masih oke lah. Tapi kalau sampai rugi pastinya juga akan berpengaruh terhadap solvabilitas ya. Kemudian tekanan terhadap pasar modal udah pasti, nilai tukar dan ancaman ya. Lanjutnya kita bisa lihat apa sih sektor yang kemarin kena dan mana yang moderat sama yang warnanya merah. Nah ini bisa kita lihat ya. Yang meningkat apa saja. Jadi kalau ini banyak ya, tapi sebenarnya kalau dikategorikan dalam sektor ekonomi, yang pertama sebenarnya pangan itu masih tetap bagus ya, apalagi orang kecenderungannya membutuhkan makanan sehat. Jadi kecenderungan orang lebih concern pada misalnya herbal, tanaman herbal itu begitu laku ya, sampai susah nyarinya begitu. Lalu kita lihat lagi juga farmasi itu adalah vitamin dan masker dibeli banyak, maka mereka tetap bisa. Yang ketiga sebenarnya rumah sakit. Tapi problemnya ada rumah sakit yang justru tutup. Kenapa? Karena begitu orang takut ke rumah sakit, mereka tidak membuat inovasi ya. Yang inovasi di Jakarta ini yang saya lihat adalah rumah sakit membuka peluang mendatangi pasien. Itu yang ternyata paling laku ya. Yang kedua, kalau rapid test menggunakan dengan yang namanya drive-thru gitu. Nah, jadi memang walaupun sektornya lagi bagus, kalau dia nggak kreatif juga akan susah ya. Lalu sektor ICT atau teknologi dan komunikasi ini juga lagi tren, seperti webinar sekarang ini menurut saya, ini akan berlaku walaupun sudah non-COVID masih akan berlanjut ya, apalagi orang di luar daerah bisa mengikuti yang ada di Jakarta atau sebaliknya seperti saya sekarang gitu ya. Kenapa? Nah, nanti yang harus dilihat lagi adalah hotel-hotel. Jangan-jangan hotel-hotel yang sudah menyiapkan ruangan besar, sudah menyiapkan restoran yang besar, ternyata nanti nggak laku lagi misalnya. Nah ini harus mulai mikir lagi, hotel nanti ke depan untuk apa gitu ya. Nah menurut saya sekarang kreativitas dan inovasi itu sangat dibutuhkan untuk bisa mempengaruhi kebijakan dan juga bisnis itu akan berubah ya. Nah berikutnya adalah sektor yang moderat, masih yang tadi ya. Nah yang moderat ini adalah yang tidak turun, tidak naik ya, artinya stabil. Masih yang tadi Mas. Nah ini adalah ada banking ya dari sisi bank, kemudian sektor edukasi. Sektor edukasi ini juga so far sih, walaupun ini sebenarnya Bapak Ibu perlu diperhatikan juga. Dengan adanya online, ternyata sekarang banyak masyarakat kita tuh yang nggak bisa akses. Karena pertama beli pulsa kan mahal ya kan. Nah ini juga mungkin buat concern pemerintah, bikinlah smart city dengan cepat gitu ya. Karena apa? Karena kalau masih mahal internet, maka ini akan problem buat masyarakat kita. Yang kedua, belum tentu orang tuh punya komputer untuk kalangan kelas bawah ya. Jadi memang sekarang kita perlu membuat mungkin gerakan laptop bekas atau Android bekas ya untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi edukasi ini masih tetap jalan ya. Dan sekarang ini kalau menurut saya lebih pada concern kelas bawah karena sulit untuk mengakses ya. Agriculture sebagian tadi ada pangan masih oke, tapi sebagian agriculture karena harga lagi turun punya stagnan ya. Manufaktur ada yang jalan, ada yang turun juga karena ini sangat tergantung. Ada manufaktur yang bisa merubah Bapak Ibu, misalnya kayak di daerah Jawa Tengah itu dari garment ke masker misalnya atau APD. Nah, itu mereka bisa dapat untung ketika sekarang. Kemudian asuransi, karena sekarang orang sudah mulai melihat asuransi menjadi penting dalam kondisi seperti ini. Nah, yang menurun banyak juga. Otomotif lagi turun, ya. Jadi dari penjualan yang katanya orang sebulan itu bisa sangat besar, sekarang hanya 10% dari 100%. Jadi rendah sekali. Oil and gas harga lagi turun, ya Bapak Ibu.
Kemudian properti. Nah, ini properti ini juga penting. Sekarang sudah mulai ada peningkatan, tetapi relatif sangat terbatas. Karena sekarang working from home itu ternyata banyak yang memperpanjang, bukan hanya memperpanjang, tapi mungkin seperti Google itu malah 10 tahun ke depan akan menggunakan working from home. Nah, jadi artinya apa? Mungkin yang ke depan laku adalah tempat working space, tapi untuk perkantoran mungkin sewanya akan turun. Nah, ini juga akan terjadi shifting ya. Nah, shifting ini juga harus membuat perilaku yang berubah, harus diikuti oleh pemerintahnya yang kebijakannya juga harus berubah begitu. Lalu consumer good termasuk elektronik ya. Retail sekarang sudah mulai buka, tetapi memang agak sedikit masih sepi ya, karena kalau kita lihat ternyata penyebaran itu banyak di tempat umum ya, baik itu di pasar, kemudian di kendaraan umum, itu yang paling banyak kena. Terus entertainment, ini juga masih menjadi problem ya. Makanya tadi saya katakan wisata ini ternyata setelah PSBB itu jadi marak. Maka ini perlu disikapi oleh pemerintah. Lanjutnya kalau kita lihat memang harus diakui selanjutnya untuk pertumbuhan itu kan di Indonesia dan semua negara hampir sebagian besar dikontribusikan oleh konsumsi. Jadi memang konsumsi kalau kita lihat mendominasi 58% ya dari sisi permintaan. Nah, biasanya kalau konsumsinya bagus, kecenderungannya investasi juga bagus. Baru kemudian kita bicara perpajakan. Nah, ketika konsumsi bermasalah, investasi pasti bermasalah, maka government spending lah yang harus diutamakan. Nah, sayangnya kalau kita lihat kemarin government spending di pusat itu ternyata sangat lambat ya, terutama presentasinya kalau kita lihat di triwulan 2 saja itu masih bansos saja baru 35%, harusnya sudah 50% ya. Nah, ini menunjukkan bahwa belanja harus cepat terutama ketika kondisi-kondisi sedang memburuk. Nah, biasanya kalau belanjanya sudah bagus, konsumsi mulai bagus, maka investasi akan tumbuh begitu. Nah, ini yang menurut saya harus ada keseimbangan baru. Lanjutnya kita lihat juga, nah, kalau kita lihat berikutnya adalah bagaimana struktur dari demografi kita ya, Bapak Ibu ya. Struktur demografi kita kalau kita lihat memang untuk sekarang ini orang miskin itu naik ya, diperkirakan kenaikan orang miskin itu 4 juta Bapak Ibu. 4 juta dari 2024 bisa menambah menjadi 28 sampai 30 juta ya. Nah, kemudian yang hampir miskin juga turun, yang kelas menengah juga cenderung ke hampir miskin. Nah, inilah yang biasanya menciptakan middle income trap. Jadi kita udah naik, pertumbuhan GDP per kapitanya biasanya turun gara-gara ini. Nah, yang harus dijaga kalau kita lihat dari turunnya kemiskinan, satu adalah daya beli terutama dengan pendapatan ya. Nah, yang kedua yang harus dipikirkan adalah kalau sudah turun pendapatan, jangan sampai harga pangan itu naik. Karena harga pangan itu ternyata berkontribusi terhadap kemiskinan sebanyak 72%. Ya, yang pangan. Non-pangan itu hanya sekitar 20 sekian persen. Jadi memang setiap pemerintah daerah wajib untuk memikirkan bahan pokok, terutama yang dibutuhkan masyarakat banyak, karena ini akan bisa sedikit menurunkan kemiskinan ya ketika harga itu. Karena kemarin harga sempat naik karena banyak orang borong ya, sehingga sempat terjadi kenaikan, maka ketika PSBB khusus untuk sektor pangan tidak ditutup waktu itu. Gitu. Jadi ini salah satu data yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dari sisi supaya kemiskinan tidak bertambah. Begitu. Lanjut, di sini kalau kita lihat dari strukturnya ya, kita bagi terus saja. Kita bagi jadi ada elit itu dengan pendapatan berapa ya, itu kelihatan. Nah, ini sebelah kanan itu struktur demografi kelas menengah Indonesia ya kalau kita lihat. Nah, dari situ terlihat bahwa bagaimana pendapatan itu kalau kita bagi menjadi 7 kelas ya, 7 kelas. Jadi elit itu adalah kalau di atas 7,5 juta. Jadi ini aja elit di atas 7,5 juta ya. Jadi terlalu kecil sih sebenarnya. Memang kalau kita lihat $2 penghitungan dari World Bank itu tidak mengalami perubahan. Padahal inflasi kan sudah naik terus gitu. Tapi kita masih melihatnya pada $2 itu, Bapak Ibu. Nah itu lanjut. Kemudian itu kita lihat dari sisi itu. Kemudian berikutnya adalah rumah tangga. Terus aja. Kita lihat insentif apa sih yang diberikan, karena pemerintah sebenarnya memberikan berbagai kebijakan ya. Pertama adalah Perpu itu sendiri sebagai payung hukum. Kemudian dari sisi insentif itu pajak ya. Korporasi ada pengurangan pajak dari 25 menjadi 22.
Kemudian untuk pajak pendapatan yang 21% itu hanya 3 bulan dibebaskan. Terus kemudian UKM itu dapat subsidi bunga itu juga, sehingga pemerintah kenapa meminta defisitnya yang harusnya 3% menjadi 6%, tidak 6% itu tidak dipatok ya. Jadi kalau dalam perpunya Bapak Ibu, pokoknya di atas 3%, tapi batas atasnya tidak ada. Nah, tahun ini yang pemerintah minta itu sekitar 6% lebih, sehingga pertambahan dari APBN-nya sekitar 600 triliun ya. Jadi memang sebenarnya besar, cuman problemnya memang karena harus dibagi-bagi sehingga tidak kita rasakan begitu ya. Itu yang diberikan. Lanjut aja. Jadi di sini kalau kita lihat APBN-nya defisitnya mengalami peningkatan. Lanjut, kita lihat di dalam realisasinya memang masih sangat kecil. Terus aja sampai di, nah ini kebijakan pemerintah. Jadi dari Perpu, kemudian ada yang OJK ya. Jadi banyak orang mempertanyakan kenapa sih kok yang dikasih insentif perbankan atau kalaupun sektor real kenapa kreditnya gitu ya. Karena itu tadi, karena kebanyakan di Indonesia hampir 80% lebih usaha itu tergantung dari utang sebenarnya ya. Jadi jarang sekali tanpa pinjaman yang namanya usaha. Maka dengan relaksasi ini sampai dengan April tahun depan itu diberikan yang namanya relaksasi dan stimulus ya. Tetapi memang sudah banyak yang mengemukakan jangan-jangan April besok kita belum recovery. Jadi harusnya diperpanjang dan OJK sudah menyampaikan kemungkinan akan diperpanjang karena melihat situasi kondisi belum tentu 2021 ini terjadi pembaikan dari sisi usaha gitu. Jadi ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah, maka perlu ada refokus ya, terutama adalah menurut saya anggaran yang harus menumbuhkan ekonomi lebih cepat. Jadi nggak bisa kita ratakan, tapi mana yang lebih cepat itu yang harus kita dorong. Nah, menurut saya kalau wisata itu turunannya banyak sekali ya, sehingga sektor pariwisata ini kalau digerakkan ya, itu menurut saya akan sangat signifikan untuk pertumbuhan dari satu sektor, walaupun sektor lain belum tumbuh secara signifikan. Lanjutnya kita lihat, kemudian ada peraturan nomor 23, yaitu pelaksanaan pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini di dalam PEN, ya di dalam PEN itu apa sih banyak orang tanya. Nah, di dalam PEN ini adalah kalau orang biasanya atau perusahaan di restrukturisasi kreditnya tidak boleh minjem baru gitu. Kali ini walaupun dia dalam kondisi restrukturisasi, tetap diperbolehkan untuk mendapat pinjaman. Yang penting pinjaman itu tidak untuk menutup perusahaan, artinya perusahaan akan tetap bergerak dengan ada pinjaman itu, atau dia bisa melakukan usaha baru dengan adanya pinjaman itu. Jadi yang dimungkinkan di sini adalah dana yang disebut dengan PEN, yaitu untuk meningkatkan kembali pinjaman dari sisi perbankan ya. Nah, dari sisi usahanya, memang kalau kita lihat sekarang ini problemnya adalah karena demand side-nya itu tidak tumbuh, jadi nggak bisa juga semuanya diminta untuk semua sektor itu tumbuh lebih baik, nggak bisa. Jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi paling tidak mempertahankan sektor itu pun biasanya harus dari pemilik atau dari perusahaan itu sendiri. Kemudian berikutnya kita lihat insentif di halaman berapa ya? Kelihatan halamannya. Nah, kebijakan pemerintah menuju new normal. Mungkin di kebijakan pemerintah yang menuju normal, 2 atau 3 slide berikutnya. Nah itu, jadi ada PMK 64, itu yang disebut dengan penempatan dana bagi bank peserta dalam rangka pemulihan ekonomi. Nah ini. Jadi di sini kalau kita lihat sebenarnya, pemerintah memberikan kebijakan untuk menempatkan dana di perbankan supaya bank itu satu tidak kekurangan likuiditas, yang kedua bisa tetap menjalankan kreditnya begitu. Karena di sini ketergantungan dana itu dari perbankan ya. Dan yang 65 itu tadi tata cara subsidi. Jadi sekarang ini Bapak Ibu yang sudah melakukan restrukturisasi itu pasti nanti akan diajukan, harus juga mengajukan untuk subsidi bunga, karena kalau tidak diajukan oleh debiturnya maka dia tidak akan mendapatkan subsidi bunga. Lumayan subsidi bunganya 6 bulan ke depan ya, mulai dari Maret. Kemudian yang PMK 70 ini ada kebijakan baru lagi gitu, beda dengan yang 64. Yang 70 ini hanya sekedar pemerintah naruh tapi jangkanya lebih pendek ya. Dan yang berikutnya adalah perjanjian ditunjuk. Nah ini yang berikutnya adalah tata cara penjaminan. Jadi nanti UKM
yang pinjamannya sampai 10M, yang baru mau minjem atau yang pinjaman baru, itu akan dijamin oleh Askrindo 80%, ya 20%-nya dijamin oleh perbankan, ya. Jadi bisa jadi nanti banknya mungkin minta jaminannya 20%, yang 80% nggak perlu jaminan gitu. Jadi biasanya sangat tergantung bank, tapi kebijakan pemerintahnya adalah memberikan jaminan yang 80%. Kenapa dilakukan pemerintah yang 71 ini, Bapak Ibu? Karena yang namanya UMKM itu seringkali kalau meminta dana baru, sedangkan usahanya lagi nggak jalan, pasti bank nggak ada yang minjemin, ya. Maka ketika ada jaminan dan itu dianggap sebagai ada usaha baru atau pemulihan dari usaha, maka itu bisa dilakukan. Nah, ini adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan recovery dari sisi supply side, ya. Nah, berikutnya, nah ini Bapak Ibu saya mau tunjukkan, ya. Kalau supply side itu biasanya mengikuti demand side. Kalau demand side-nya nggak jalan, pasti supply side-nya juga nggak jalan. Nah, jadi saya juga menyarankan buat pemerintah daerah, kalau bikin kebijakan jangan hanya supply side, tapi bagaimana demand side. Karena kalau nggak ada demand, supply side nggak ada jalan. Nah, ini saya tunjukkan. Demand side di sini kelihatannya banyak, tapi jumlahnya sangat kecil, hanya 200 triliun demand side, ya. Sedangkan supply side-nya itu jumlahnya 400 triliunan. Ya, apa artinya? Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan dengan negara-negara maju, ya Bapak Ibu. Negara maju itu uang transfer secara cash, ya seperti BLT-nya lah. Itu diberikan sampai kelas menengah. Kelas menengahnya juga dapat uang. Kenapa? Dia ingin menciptakan demand side. Jadi uang itu digunakan untuk membeli sehingga supply side-nya itu jalan dengan otomatis gitu. Nah, kalau kita di sini memang baru yang miskin aja yang dapat BLT gitu. Jadi yang kelas menengah yang kena dampak itu nggak dipikirin gitu. Nah, jadi padahal kita juga kali ini yang kena juga kelas menengahnya cukup banyak, ya Bapak Ibu. Karena dengan working from home, kebanyakan pegawai tetap atau yang disebut dengan pegawai formal yang jumlahnya 55 juta di Indonesia itu kena dampak gitu. Makanya selalu orang banyak bilang pemerintah kalau cuma kasihnya supply side nggak akan jalan. Misalnya tadi dikasih jaminan, ya dikasih subsidi, tapi dia juga nggak bisa bergerak, nggak ada yang minta kan gitu ya. Nah, jadi ini juga perlu buat pemerintah daerah bahwa demand side itu harus dipikirin. Baru kita bicara supply side, jangan dibalik. Kalau dibalik nggak akan jalan, ya. Tuh kemudian itu bisa dilihat sebelah kiri berapa besaran anggarannya untuk demand maupun supply, ya. Lanjut aja. Terus kita juga bisa melihat di sini penyerapan. Nah, ini penyerapannya menjadi penting. Jadi menurut saya APBD nanti juga saya rasa lanjut. Di sini kalau kita lihat untuk kesehatan saja baru 4,68%, ya. Dari triwulan 1%, kemarin itu 4,68. Berarti kan kecil sekali. Padahal anggaran kesehatan itu yang harusnya penyerapannya lebih besar, ya kan? Di mana dengan adanya COVID itu hampir banyak provinsi terkena dampak gitu. Yang kedua, perlindungan sosial itu baru 34%. Bayangkan Bapak Ibu, baru 34%. Padahal itu uang yang harus disampaikan kepada masyarakat dengan cepat supaya masyarakat itu bisa belanja. Jadi ini terganggunya ekonomi kita juga salah satunya adalah belanja negara yang terlambat, ya. Kemudian sebelah kanan insentif juga gitu. Insentif juga baru 4,01. Berarti kan juga ada yang terlambat dalam implementasi. Jadi saya melihatnya memang di sini kalau kita bicara tentang kondisi seperti sekarang, Bapak Ibu, jangan dianggap ini business as usual. Tapi kondisi sekarang adalah perlu yang namanya diskresi, perlu yang namanya out of the box di dalam kebijakan maupun pengambilan keputusan. Nah, ini yang kadang ditakutkan oleh para birokrasi kita. Kenapa? Karena biasanya pengalaman mereka ketika 2008 kasus Senturi, ketika 98 itu sampai sekarang masih dipermasalahkan. Jadi orang tidak berani mengambil keputusan, ya. Apalagi Bapak Ibu tahu dong, sekarang ini udah periode kedua Pak Jokowi, 2024 semua orang pengen masuk lagi kan. Jadi pengen tidak mau ada kasus hukum. Nah, inilah yang menyebabkan jadi agak terlambat. Jadi menurut saya ini harus ada perlindungan hukum. Maka perlu yang namanya KPK, BPK itu untuk mengawal supaya jangan sampai nanti ganti pemerintah, ganti BPK dimasalahkan lagi gitu ya. Ini yang saya bisa memahami kenapa belanja relatif rendah bukan karena ketidakmampuan tetapi karena ada persoalan hukum yang mereka kadang-kadang masih menjadi pertimbangan. Lanjutnya kita lihat juga untuk khususnya insentif itu masih 22%, lanjut aja.
Lalu untuk stimulus dari korporasi masih 0%. Nah ini sebelumnya Pak masih 0%. Lalu dari sisi nah ini ya dari stimulus sektoral itu juga masih 10%. Nah ini harusnya begitu triwulan 2 atau bulan Juni harusnya semuanya udah 50%. Itu yang benar. Berarti setiap bulan kita mengeluarkan sesuai dengan komposisi ya. Ini penting. Nah, berikutnya ini saya tampilkan ini penting untuk apa Bapak Ibu? Kita mulai harus berpikir bahwa masyarakat Indonesia sudah berubah. Kalau dulu ngomongin sandang, pangan, papan, ya. Tapi ternyata hasilnya ini kalau dilihat ternyata bahwa pertama masih pangan oke. Tapi ternyata Bapak Ibu tahu dong yang kedua ternyata leisure, itu pariwisata. Jadi ternyata orang itu nabung untuk berpariwisata ya. Jadi kemarin contohnya orang Jakarta ketika terjadi pelonggaran, apa yang terjadi Bapak Ibu? Perginya ke Bandung. Jadi di Bandung ini hotel yang tadinya kosong tiba-tiba okupansinya 80%, 90% gitu. Walaupun Jawa Barat termasuk kemarin yang cukup besar kena COVID ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup sudah terjadi di masyarakat kita yang perlu disikapi oleh satu pengusaha pastinya, yang kedua perlu disikapi oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Salah satunya adalah kalau kita lihat penjualan secara online yang tadinya kita pikir 10 tahun lagi itu baru naik, ternyata dalam COVID ini mempercepat proses dalam digital Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita nggak memperhatikan, digital ini akan banyak tetapi perpajakannya belum tercapture. Nah, ini perlu sekali untuk melihat lagi bahwa ekonomi ini akan berubah secara signifikan. Maka dalam peraturan ataupun dalam kebijakan apapun itu juga perlu ditinjau kembali ya. Banyak sekali aturan tahun 90-an itu masih dipakai. Padahal sekarang segala sesuatu sudah berubah ya. Kemudian food and beverage, FMG, transportasi juga kalau kita lihat sudah kecenderungannya turun ya, tapi Bapak Ibu bisa lihat 4 di atas itu yang terbesar. Bahkan untuk kesehatan ya, waktu itu ini belum PSBB, kesehatan tuh mungkin di sini rendah, tapi ketika PSBB terjadi atau COVID itu mulai naik Bapak Ibu. Dan sekarang orang kita sangat aware terhadap kesehatan. Jadi mungkin kesehatan tuh nanti akan naik menjadi peringkat kelima ya. Ini perlu diperhatikan juga. Kemudian perumahan, nah ini perumahannya menarik. Ternyata orang tuh nggak mikirin beli rumah duluan gitu. Kalau zaman dulu kan yang penting punya rumah dulu gitu ya. Kalau sekarang nggak, gaya hidup dulu baru rumah. Gitu. Nah ini juga harus diperhatikan mungkin di daerah perilaku masyarakatnya seperti apa, karena ini akan mempengaruhi juga kebijakan-kebijakan yang ada di daerah. Lanjut. Nah ini per generasi nih, ini juga menarik per generasi. Generasi, nah ini ya. Jadi consumer spending by generasi ini kalau kita lihat ya, restoran ya berarti yang suka makan di restoran siapa? Milenial. Nah kalau orang yang baby boomers ya ke restorannya mungkin nggak banyak. Jadi baby boomers. Makanya kalau mall-mall yang boleh datang ke mall itu adalah anak-anak muda ya memang ya. Nah kemudian yang kedua adalah groceries itu sama lah ya, hampir sama. Mungkin untuk orang generasi lebih tua lebih banyak gitu. Nah ini bisa dilihat ya, bahkan sampai dengan semuanya itu perubahannya ada di mana gitu. Jadi kita lihat suka hangout itu anak-anak muda ya. Sedangkan dulu kan enggak, orang tuh harus makan di rumah. Jadi berubah sekali di dalam spendingnya. Lanjut. Nah ini baru mau dilanjutnya. Ini baru mau di launching sama orangnya itu Pak Yus. Mungkin nanti perlu mengundang nih, namanya Yuswo Hadi. Yuswo Hadi itu penulis buku tentang karakteristik. Nah, dia melihat bahwa new normal dan after COVID itu terjadi perubahan yang mendasar. Ada 100 ciri-ciri ya. Ini kecil ya, tapi nanti bisa dibaca sendiri. Ini juga bisa mempengaruhi perilaku orang yang menurut saya mungkin pengusaha-pengusaha harus mulai memperhatikan hal ini karena bisa jadi perusahaan yang udah 40 tahun bisa tutup kalau dia nggak bisa melihat perilaku perubahan ini. Sama juga dengan pemerintah. Kalau nggak bisa mengcapture, bisa jadi nanti pelakunya itu bisa jalan lebih dulu dibandingkan kebijakannya gitu. Nah ini juga menurut saya perlu diperhatikan. Lanjut, nah gimana prospek tahun depan? Lanjut aja. Tahun depan kalau kita lihat memang seringkali terjadi perubahan-perubahan ya. Walaupun di sini yakin bahwa ke depan itu bisa 5% gitu ya. Tapi kalau kita melihat
nih di dalam IMF pun memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global itu sekitar itu bisa sampai sudah positif gitu ya. Saya melihatnya adalah memang sangat tergantung ya. Kalau orang itu masih seperti sekarang, dalam arti vaksin belum diproduksi secara besar-besaran, orang masih akan menjaga diri dalam hal kesehatan ya. Jadi ini mungkin bisa kita buat ketika dengan asumsi vaksin ya. Tapi menurut saya sih lebih bagus buatlah 2-3 tahun ke depan itu lebih pada 2-3% aja udah bagus menurut saya ya. Jadi nggak usah khawatir dengan pertumbuhan. Yang penting adalah pemerataan menurut saya. Karena pertumbuhan tinggi tapi kalau nggak merata ya buat apa gitu ya. Terus lanjut prospek perdagangan global. Nah ini prospek perdagangan global kalau menurut saya sekarang itu eranya Bapak Ibu adalah kita bicara era global value chain dan era supply chain. Jadi menurut saya yang pola industri atau pola ekonomi yang harus dikembangkan ke depan adalah bicara tentang supply chain. Kenapa? Karena dengan adanya era kemiskinan terjadi di hampir semua negara sebenarnya, itu proteksi-proteksi secara tidak terlihat itu sudah dilakukan, terutama Trump ya. Trump kan waktu itu melakukan lebih dulu. Bagaimana dia domestiknya itu yang harus dikembangkan. Nah ini sudah mulai diikuti oleh negara lain. Nah itu artinya apa? Sekarang yang bisa dilakukan itu adalah government to government. Jadi bagaimana kita melakukan pertukaran komoditas dengan negara lain. Jadi global value chain dan supply chain itu yang akan terjadi. Oleh karena itu saya menyarankan ya, dan saya sudah uji cobakan waktu saya di Kementerian Desa, Bapak Ibu. Jadi saya cari dulu perusahaan, dia butuh apa, kemudian kebutuhannya itulah yang kita datangkan dari daerah. Sehingga terjadilah kontraktual berbentuk supply chain antara perusahaan besar ini dengan UKM ataupun sektor pertanian yang ada di daerah. Nah ini ternyata berjalan baik sehingga harga tidak mempengaruhi supply chain ini gitu. Nah menurut saya ini sudah harus dilakukan ya dengan cara mempertemukan tadi. Nah ini mungkin daerah bisa menjadi. Nah ke depan untuk orientasi ekspor berikutnya itu kecenderungannya Bapak Ibu tidak hanya negara maju, karena negara maju itu sekarang terjadi penurunan demand secara signifikan. Jadi ke depan untuk ekspor orientasinya justru ke negara-negara berkembang seperti Afrika ya. Afrika itu benua Afrika itu penduduknya sebesar benua itu 600 juta. Itu kecenderungannya adalah pasar yang bagus, Brazil, kemudian Timur Tengah gitu. Jadi mulai orientasi harus berubah ya karena negara berkembang ini akan tumbuh sama dengan kita. Nah, ini yang cenderung kalau kita lihat dari gambaran ekspor itu belum banyak ke negara-negara berkembang, masih pada negara-negara yang maju dan Cina itu paling banyak ya. Jadi ini juga saran saya untuk itu. Nah, terakhir ini adalah struktur ekonomi Jambi yang tadi saya lihat. Lanjut, ternyata bahwa persentase terbesar itu lanjut aja di Jambi itu adalah pertambangan sama pertanian. Nah, ini menurut saya sudah perlu dipikirkan adalah karena ini merupakan hulu ya. Nah, untuk menjadi hilir tadi dikatakan bisa kerjasama dengan Jawa Timur segala macam. Tapi menurut saya kalau ini sudah bisa menjadi satu supply chain ya atau bagian menjadi global value chain itu menurut saya lebih bagus. Karena dari sisi harga, walaupun harga naik dan turun, paling tidak punya kesepakatan harga ketika harga naik dan turun membuat para petambang atau para petani itu tidak dirugikan ya. Nah ini menurut saya perlu ya sehingga ke depan bisa menjadi unggulan ya. Yang kedua mungkin perlu dipikirkan juga pertambangan sama pertanian ini dijadikan semacam wisata ya. Jadi wisata pertambangan tuh mungkin bisa dijadikan wisata karena sekarang menurut saya sudah mulai ada arahnya ke sana karena wisata sekarang sudah basic to natural. Jadi basic to ke alam ya, basic ke alam. Jadi menurut saya perlu dipikirkan ya. Pertanian juga menurut saya bisa karena di Malang tuh saya lihat pertanian itu bisa dijadikan wisata ya. Nah, ini menjadi menarik karena wisata ini akan menjadi pelabuhan masyarakat nomor 3 tadi ya. Nah, di beberapa dengan urusan desa sebenarnya, dana desa itu sudah mulai banyak wisata-wisata desa. Nah, menurut saya kalau wisata desa itu terlalu kecil, jadi mungkin perlu dikoordinir di level entah itu provinsi, level kabupaten supaya lebih besar gitu ya. Dan harus menciptakan ekosistem ya, ekosistem
di antara sektor-sektor yang berbasis pariwisata dan sektor pertanian dan pertambangan. Itu saya rasa perlu sekali sehingga ke depan Jambi bisa menjadi daerah yang lebih unggul. Jadi kalau sekarang sih saya melihatnya supportnya paling besar terhadap pangan nasional ya, dan menurut saya ini bisa dikembangkan terus ya. Kemudian juga bisa menjadi pendukung dari ekonomi karena dengan kurangnya impor sebenarnya Jambi bisa menjadi daya dukung daerah-daerah yang lain yang lebih besar lagi begitu ya. Lanjutnya, nah saya rasa itu. Nah untuk 2021 itu ada di paling bawah. Nah ini masih Jambi, pertumbuhan Jambi. Jadi kemarin sempat mengalami penurunan. Ini sektoral ya, lagi turun. Gimana untuk meningkatkan? Tadi menurut saya nggak perlu semua sektor dulu, tapi mana sektor yang paling mungkin itu yang bisa dinaikkan. Lanjut, itu adalah proyeksi dari pemerintah sebenarnya. Lanjut aja. 2020-2021 ya terutama ya Bapak Ibu. Nah, pemerintah sendiri sudah membuat dari skenario baik sampai skenario yang paling buruk ya. Nah 2021 pun pemerintah juga melihat, nah ini 2021 kalau kita lihat ya, skenarionya yang bagus ya. Tapi ada satu lagi, lanjut aja satu lagi. Ini yang skenario buruknya juga ada. Jadi sampai pertumbuhan yang paling buruk itu sekitar 3 sampai 3,9. Nah, menurut saya ini juga perlu diperhatikan di dalam sektoral ya. Jadi menurut saya tidak bisa diikuti semua, tapi sangat tergantung pada daerah. Ada daerah yang tergantung pertanian, ada daerah yang tergantung wisata, ada daerah yang tergantung pada sektor jasa. Nah, jadi dari sini sebenarnya bisa menjadi pedoman ya untuk melakukan proyeksi ke depan ya seperti apa, sehingga kalau kita melihat di tahun 2021 kalau saya sih ya melihatnya ini relatif optimis pemerintah, tapi untuk tumbuh 5% tuh nggak mudah Bapak Ibu karena membutuhkan dana yang cukup besar ya. Dengan dana yang 2.000 triliun saja dari APBN itu nggak cukup karena itu hanya 17% dari GDP. GDP kita itu sudah mengarah pada 15.000 triliun. Jadi itu sangat kecil. Nah, jadi di sini menurut saya kalau prospek 2021 menurut saya mungkin buat dua skenario ya, skenario yang optimis sama skenario yang memang biasa-biasa saja gitu. Karena kita harus tetap buat skenario supaya policy bisa kita siapkan di pemerintah daerah, sedangkan perusahaan juga bisa mempersiapkan policy kalau keadaan memburuk ya. Atau keadaan membaik ya, karena gelombang kedua ini kan kita belum terjadi, mudah-mudahan sih tidak terjadi ya, karena di dalam gelombang kedua ini biasanya akan lebih parah ekonominya begitu. Nah saya kira itu Ibu Moderator. Jadi kalau saya lihat sebenarnya di triwulan 3 ini bisa masuk resesi atau tidak itu sangat tergantung. Kalau belanja pemerintahnya itu adalah bisa lebih cepat ya dan benar-benar tepat sasaran, menurut saya mungkin kita positif walaupun cuma 1-2%. Tapi kalau triwulan 3, ya triwulan 2 ini sebenarnya sudah negatif, tapi belum dikeluarkan oleh BPS ya. Nah kalau kita di Indef buat prediksi itu sekitar 3,8. Tapi kalau Bu Sri Mulyani bilang sekitar 4,3 triwulan 2. Ya. Nah triwulan 3 kita bisa masuk resesi kalau memang negatif lagi. Tapi kalau kita positif, kita nggak masuk resesi. Ya. Jadi ini sangat tergantung menurut saya belanja pemerintah, karena belanja pemerintah itu sangat menentukan arah dari pelaku, baik itu pelaku usaha atau bisnis dan masyarakatnya juga ya. Terutama adalah cash transfer itu harus, lalu dana desa yang menurut saya juga harus difokuskan dulu pada pemberdayaan masyarakat, jangan sampai pada proyek dulu gitu. Itu penting karena dana desa itu cukup besar ya. Kalau rata-rata satu desa itu sekitar 700 juta sampai 1 miliar, sebenarnya harusnya bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan? Menurut saya, kita nggak perlu pesimis ya. Kondisi ini akan selalu terjadi ya. Bisa makin pendek, bisa panjang ya. Makanya yang namanya pelaku usaha atau pemerintah selalu harus ada fleksibilitas. Nah, disinilah diperlukannya para politisi, terutama DPRD ya, kemudian juga birokrasinya untuk bisa lebih fleksibel agar ekonomi kita ini tidak terganggu hanya dengan hal-hal yang semacam birokrasinya yang membuat akhirnya ekonomi kita justru semakin turun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.